Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Perkenalkan, saya Sugiman SEMM, dosen tetap program D4 Kepariwisataan Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta di Surakarta. Saat ini saya terdaftar dosen eligible dalam proses mengikuti Serdos gelombang 1 tahun 2025 oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan mengadakan penyusunan dokumen pernyataan diri saya selaku dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PPD UKT-PT. Saya akan menampilkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen MICE, yang pada semester genap tahun 2024-2025 dengan bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah MKBT PT 809 untuk semester 8. Deskripsi mata kuliah Manajemen MICE itu adalah bagaimana membahas berbagai prospek perencanaan dan pelaksanaan event dan pameran. Dalam kegiatannya adalah meeting, insentif tour, conference, dan eksibisi atau pameran. Materi kuliah ini membahas struktur organisasi MICE, macam-macam perusahaan yang terhubung dalam MICE dan jejaringnya, membuat konsep kreatif event, strategi negosiasi dengan vendor, langkah-langkah dalam pengelolaan event, termasuk juga site inspection, dan mengevaluasi event. Cara membuat layout untuk pameran atau exhibition, membuat perencanaan atau tata cara pelaksanaan seminar, dan mempraktekannya. Sehingga diharapkan di akhir perkuliahan ini mahasiswa dengan praktek langsung mengadakan pelaksanaan seminar. Materi perkuliahan ini dilakukan dengan tatap muka, langsung di kelas, ruang seminar, atau kadang-kadang juga berada di aula ketika praktek dengan menggunakan media lewat YouTube untuk penguatnya dari materi yang saya sampaikan, karena dalam kelas ada Smart TV, sehingga akan menunjang atau mempermudah mahasiswa menerima materi yang saya sampaikan dengan informasi langsung dalam pelaksanaan event, sehingga ada materi pembanding yang dapat digunakan mahasiswa sebagai materi pembelajaran atau perkuliahan. Perkuliahan ini saya fokuskan adalah berbasis aktif, inovatif, dan nyata, didukung dengan mahasiswa yang telah on job training, sehingga mampu perkuliahan akan lebih adaptif, di mana disesuaikan antara kondisi di lapangan dengan tanya jawab, karena pada semester 8 ini mahasiswa sudah 2 kali melakukan on the job training selama masing-masing 6 bulan, sehingga selama mahasiswa semester 8 sudah melakukan 1 tahun untuk mengadakan on the job training. Sehingga dengan konsep pengembangan ilmu yang dapat dalam kampus yang telah diperpadukan dengan perkuliahan yang ada di industri akan mendukung dan memotivasi para mahasiswa untuk kolaborasi keilmuan antara ilmu akademis dengan ilmu yang ada di beberapa industri atau lapangan ketika dia melaksanakan on the job training. Untuk capaian pembelajaran pada perkuliahan manajemen MICE ini, kita mulai dari CPLK yang K1, yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Untuk CPL sikap 6, mahasiswa mampu menginternalisasi semangat kemandirian, perjuangan, dan kewirausahaan. CPL sikap 7, mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai hospitality yang sifatnya integritas sempurna, terpercaya, profesional, dan berkepribadian. CPL pengangkatan 2, mahasiswa mampu membuat konsep teori kepemimpinan, teamwork, dan perilaku organisasi secara umum. CPL pengetahuan 4, mahasiswa mampu dengan prinsip dan teknik komunikasi persuasif lintas budaya. Untuk CPLK, keterampilan ketiga, mahasiswa mampu berwirausaha di bidang UPW pada lingkup usaha kecil menengah yang dilakukan. CPL untuk kemampuan umum, yaitu mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Untuk CPMK, dalam mata kuliah manajemen MICE, yang pertama, CMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian manajemen MICE dan tujuan manajemen MICE. Untuk CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan struktur organisasi MICE
dan tugas serta tanggung jawabnya masing-masing petugas dalam struktur organisasi MAIS. CPMK 3, mahasiswa mampu menyebutkan macam-macam perusahaan MAIS dan jejaringnya. Untuk CPMK 4, mahasiswa mampu membuat konsep kreatif serta menetapkan tujuan dan ruang lingkupnya. Untuk CPMK 5, mahasiswa mampu membuat contoh yang strategis untuk negosiasi dengan vendor. Untuk CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan langkah-langkah dalam pengelolaan event, site inspection, dan mengevaluasi yang telah dilakukan. CPMK 7, mahasiswa mampu membuat layout eksibisi atau membuat layout pameran. CPMK 8, mahasiswa mampu membuat tata cara pelaksanaan seminar dan mempraktekannya. Untuk materi pembelajarannya, materi pembelajaran terdiri daripada 14 materi dengan 16 pertemuan, di mana setelah pertemuan yang ke-7 diadakan UTS dan pertemuan setelah 15 diadakan UAS. Materi yang pertama itu tentang pengertian manajemen MAIS dan tujuan mempelajari manajemen MAIS. Materi kedua adalah struktur organisasi MAIS dan tugas tanggung jawabnya. Materi ketiga adalah macam perusahaan jasa MAIS. Materi keempat, jejaring perusahaan yang terlibat dalam kegiatan MAIS. Materi kelima, mengembangkan jejaring peluang kerjasama dalam industri MAIS. Materi keenam, langkah-langkah untuk menetapkan tujuan dan lingkup kegiatan MAIS. Materi ketujuh, langkah mengembangkan konsep kreatif dalam sebuah kegiatan MAIS. Langkah untuk yang 8, materi 8, strategi negosiasi dengan vendor. Materi ke-9, langkah-langkah dalam pengelolaan event. Materi ke-10, site inspection dalam suatu event. Materi ke-11, layout exhibition atau pameran serta fasilitas yang digunakan. Materi ke-12, mengevaluasi pelaksanaan event yang telah dilakukan. Materi 13, tata cara pelaksanaan seminar. Dan 14 adalah praktek seminar. Adapun kriteria penilaian, dari perkuliahan ini untuk absensi bobotnya adalah 20%, untuk tugas bobotnya 40% karena banyak materi praktek. Untuk yang ketiga, UTS atau ujian tengah semester dengan bobot 20%. Untuk yang keempat, UAS atau ujian akhir semester dengan bobot 20%. Adapun media pembelajaran yang kita lakukan nanti kita lengkapi dengan RPS-nya, RPP-nya dan termasuk tugasnya. Sehubungan pada hari ini adalah pertemuan yang ke-14 adalah materi persiapan pelaksanaan seminar. Sehingga diharapkan para mahasiswa menyiapkan dengan baik materi-materi akan dilakukan dalam seminar sehingga mahasiswa mampu menyiapkan dengan baik karena pelaksanaan itu tentunya juga dilakukan dengan persiapan yang baik. Termasuk mahasiswa diharapkan mampu membuat judul yang tepat ketika pelaksanaan seminar. Yang kedua juga bisa menghubungi beberapa relasi atau pembicara seminar yang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga juga memilih venue, tempat diselenggarakannya daripada pertemuan atau seminar. Yang keempat, bagaimana tata caranya, penataan meja, kursi, serta fasilitas yang tersedia, baik itu audio, visual, maupun dengan peralatan yang lainnya. Termasuk, mahasiswa juga akan mampu menyediakan fasilitas pendukung, salah satunya adalah konsumsi. Ya kan? Mahasiswa diharapkan mampu mengetahui macam-macam menu makanan, baik yang dipakai coffee break maupun yang untuk lunch maupun dinner. Sehingga materi ini adalah kolaboratif sekali, sangat lengkap sekali ya kan, dalam pelaksanaan seminar. Materi ke-14 ini adalah dengan judul persiapan seminar nasional. Sehingga diharapkan mampu mahasiswa tadi ya kan, dengan persiapan yang matang termasuk pembuatan backdrop, membuat undangan seminar itu harus dilakukan sebelum pelaksanaan seminar. Nah itu teksnya, redaksinya tentunya sudah disiapkan oleh mahasiswa sebelum pelaksanaan. Mahasiswa dengan praktek seperti ini akan mampu ya, melaksanakan dengan baik, dengan persiapan yang matang, pemilihan tempat yang bagus, sesuai dengan jumlah peserta. Diharapkan dengan praktek ini mahasiswa nanti akan dapat melaksanakan dengan tugas baik. Demikian untuk penyampaian saya. Baik, untuk tugas berikutnya kita simak video pembelajaran mata kuliah manajemen MAIS. Untuk pertemuan ke-14 kita berikan judul persiapan pelaksanaan seminar nasional. Demikian, terima kasih, selamat menikmati.
dan menyimak video dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sekalian. Sebelum kita mulai untuk kita berdoa bersama, silakan ketua kelas memimpin berdoanya. Mari kita mulai pada hari ini doa beragama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Amin. Oke, terima kasih untuk kehadiran para sekalian. Sehat ya? Semangat. Pada pagi hari ini Bapak akan menerangkan tentang materi yang nanti para mahasiswa akan praktekkan minggu depan begitu ya. Sehingga adalah ketika Anda seminar tentunya harus ada persiapan pelaksanaan seminar. Siapa yang pernah ikut seminar? Ngacung. Iya. Judulnya apa? Seminar Green Tourism. Seminar Green Tourism. Apa yang Anda ketahui tentang seminar itu? Bagaimana prinsip-prinsip ekowisata itu dijalankan dan diselaraskan dengan digitalisasi sosial media pada zaman sekarang. Bagus, ya kan? Jadi para sekalian, untuk meningkatkan kemampuan saudara, tentunya saudara harus sering ikut seminar karena akan menambahkan ilmunya begitu, ya kan? Wawasan dari para pakar yang Anda harapkan ilmunya akan berkembang terus. Nah, pada mata kuliah kita, kebetulan mata kuliah kita adalah seminar praktek MAIS di semester 8, ya kan? Yang Anda praktekkan dari beberapa rangkaian Anda harus bisa untuk membuat acara itu dengan baik, ya kan? Tentunya nanti ada persiapan, ada pelaksanaan, ada evaluasi, kan gitu ya. Persiapan apa yang disiapkan? Apa disiapkan? Satu aja, Mbak Dini. Venue, pemilihan venue penting, ya kan? Di mana lokasi itu? Karena apa? Dengan memilih venue, di antara pilihan yang ada, Anda tentukan mana yang terbaik. Bisa dipahami? Yang kedua, Mas Tono, selain daripada venue, apa? Waktu pelaksanaan, kapan tuh diadakan? Kapan diadakan daripada seminar itu? Ya kan? Waktu sudah, kapan sudah? Yang ketiga, Mbak Vivin? Kepanitiaan penting sekali. Kenapa? Karena kita sebagai pelaksana, ya kan? Kita adalah pemilik event. Kalau pemilik event pasti harus ada susunan acaranya, ya kan? Siapa yang membuat? Siapa yang membuat backdrop? Siapa yang memberikan undangan pada pembicara? Itu semua harus ada rangkai di situ itu. Ada pertanyaan lagi? Sebelum pelaksanaan? Silakan. Ada pertanyaan? Oke, ya kan? Hari ini Pak sekalian, ya kan? Seperti RPS yang telah saya sampaikan pada pertemuan awal dulu, di mana ketika perkuliahan harus ada semacam apa yang namanya CPL, capaian pembelajaran lulusan. Diharapkan mahasiswa nanti bisa menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Karena sifatnya seminar MAIS, masing-masing punya tugas, ya kan? Saya bagian konsumsi, ya kan? Saya bagian membuat undangan, saya membuat poster, saya bagian registrasi, saya bagian membuat backdropnya. Itu Anda harusnya adalah secara mandiri. Terukur sejauh mana bagusnya, kualitasnya. Ini diharapkan para mahasiswa nanti ketika lulus punya kemampuan seperti itu. Yang kedua, untuk capaian pembelajaran mata kuliah kita, ya kan? Sehingga nanti para mahasiswa minggu depan, ya kan? Ini Anda melaksanakan seminar dan dipraktekkan. Ada yang jadi pembicara, ada yang jadi moderator, ada yang jadi MC, ada yang dirijen, ada yang doa, ada yang berikan sambutan, baik sambutan ketua panitia atau sambutan sebagai pemimpin perusahaan. Ya kan? Naskah Anda siapkan dengan baik. Naskahnya disiapkan. Rundown acara disediakan. Karena apa? Karena diharapkan saudara bisa mempraktekkan dengan baik. Harapan Bapak seperti itu. Sehingga diharapkan nanti kita ambil seminar nasional. Tentunya ada paham kan? Perbedaan antara seminar nasional dan seminar daerah atau lokal, ya kan? Karena itu seminar nasional, maka yang kita angkat juga secara seluruh
Indonesia. Materinya seluruh Indonesia, pesertanya juga dari beberapa provinsi, utusan, itu lebih bagus. Karena tema yang kita angkat adalah kita angkat tentang seminar nasional. Bisa dipahami ya? Sehingga akan mampu meningkatkan kemampuan saudara nanti ketika saudara sudah lulus, ya kan? Ketika Anda membuat event, Anda mampu mengembangkan itu dengan baik. Dari mana? Dari perkuliahan ini. Ya kan? Sehingga dengan perkuliahan itu yang Anda praktekkan, ya kan? Tadi ada yang ketika Anda sebagai peserta, ya, beberapa tahun yang lalu, sekarang dalam mata kuliah kita ada materi tentang bagaimana Anda menyiapkan materi itu dengan baik, ya kan? Sehingga diharapkan saudara nanti ketika lulus Anda bisa jadi EO atau Wedding Organizer atau PCO, di mana bisnisnya adalah bisnis event. Itulah harapan Bapak. Semoga Anda bisa memahami keilmuan itu dan diharapkan dengan industri MICE yang terus berkembang, ya kan, Anda akan mampu di dalam motornya, motor penggerak daripada pelaksanaan event. Lokal bisa, daerah bisa, provinsi juga bisa, nasional juga nggak ada masalah, bahkan sekelas internasional. Ini rumusan yang perlu kita jalankan nanti, di mana sebagai wadah, ya kan. Ketika saudara nanti ingin seminar, tolong itu isu-isu yang dilakukan juga secara internasional. Satu betul tadi, Mbak Ivin tadi, kita buat pembentukan tempan itu ya. Oke ya. Yang kedua, tema, konsep acara seperti apa? Ya kan? Ada selingan apa? Jangan lupa yang paling penting RAB, anggarannya dari mana? Ya kan? Apakah peserta juga dikenai atau tidak, ya, dan dari mana? Ini Anda formasikan. Tadi juga sudah bagus sekali tadi tentang kapan itu, timelinenya kapan, waktunya kapan. Kira-kira one day saja atau bahkan dilakukan beberapa hari karena dengan beberapa pembicara yang lain. Ini penetapan jadwalnya. Dilakukan survei lokasi, ya. Karena biasanya ada istilah bidding. Tahu bidding ya? Apa itu? Penawaran dari berbagai daerah. Anda pilih yang terbagus. Lah dipilih itu diharapkan nanti ditentukan, ya kan? Skala prioritasnya. Ada checklistnya. Yang terbaik, yang terpilih kita eksekusi menjadikan suatu tempat yang bagus kita untuk event. Jangan lupa pengadaan perlengkapannya. Pengadaan perlengkapan juga dilengkapi, ya kan, dikondisikan agar nanti barang-barang yang ada itu, ya kan, tersedia dan ketika pelaksanaan tidak ada kekurangan. Dari sekian, silahkan yang bertanya. Apa yang perlu dipertegas kembali? Apa sudah siap untuk mempraktekkan? Sudah siap ya? Sudah tahu bagian masing-masing ya? Jangan lupa nih yang paling penting lagi. Apa itu? Korespondensi dengan narasumber. Ya kan, kadang-kadang kita terjadi sudah kita siapkan bagus-bagus, narasumbernya berhalangan hadir, ya kan, narasumbernya bagus, ternyata apa? Beliau bertepatan dengan acara yang lain. Ini penting sekali, ya kan. Berarti nanti mau tidak mau, saudara juga punya plan 1, plan 2, plan 3. Apa itu? Pembicara 1, kira-kira siapa, bisa tidaknya. Kedua siapa, bisa dan tidaknya. Ketiga seperti apa. Ini penting sekali, ya kan. Dan jangan lupa sampaikan tema yang sesuai dengan kapasitasnya, yang sesuai dengan kapasitasnya, yang sesuai dengan keahliannya, keilmuannya, ya kan? Para pakar di bidang apa itu? Ini penting. Karena apa? Karena agar nanti pelaksanaan seminar berjalan dengan bagus atau istilahnya berkualitas. Bagi saudara yang lain, jangan lupa promosi, publikasi, itu penting, ya kan? Karena apa? Ya karena namanya event, diharapkan itu pesertanya banyak. Diketahui banyak orang, apalagi sudah sponsor, ya kan? Sponsor bangganya itu pesertanya banyak, ya, bangganya diketahui banyak orang. Itu perlu Anda lakukan. Desain media, siapkan publikasi, strateginya bagaimana, pendaftaran peserta jauh-jauh hari, ya kan? Dilakukan. Tujuannya apa? Untuk membuat grid apa peserta biasa, mahasiswa dan karyawan atau VIP. Ini penting, ya kan? Termasuk bila mana ada CCC yang lain silahkan disiapkan agar nanti pelaksanaan berjalan dengan bagus, ya kan? Demikian para sekalian, ya kan?
Kita lanjutkan dengan materinya. Tugas-tugas saudara besok, ya kan? Pertemuan yang akan datang adalah tolong ya MC-nya Anda pilih. Ya, latihan dulu. Beberapa kali latihan. Intonasinya seperti apa, randonya seperti apa, ya kan? Itu siapkan oleh seorang MC. Yang berikutnya, operator multimedia disiapkan ruangannya, ya kan? Dicek dulu sound-nya, siap tidak fasilitasnya, ya. Siap tidak mungkin juga jaringannya juga. Yang ketiga, fotografernya, video programnya disiapkan juga. Publikasi kira-kira ngundang siapa saja, ya kan? Wartawan media massa atau media televisi silahkan, ya kan? Kalau itu membutuhkan. Terus yang terakhir tentunya juga ada tim ilmiah pengkaji daripada materi itu. Maka kesimpulan besok pertemuan yang datang tugasnya adalah seperti itu. Buatlah pembagian tugas masing-masing mahasiswa untuk tugas praktek seminar nasional. Waktunya 90 menit, materinya bebas Anda pilih, ya. Tentunya di bidang pariwisata. Demikian para mahasiswa, ya kan. Terima kasih atas perkuliahan siang hari ini dari pagi sampai siang. Semoga Anda bisa mengetahui secara lengkap, ya, di mana penting dilakukan persiapan, gitu kan, ya. Poin-poin apa saja yang Anda siapkan dalam persiapan. Yang kedua, tadi sudah diberikan, ya kan, materi bagian-bagian apa saja disiapkan dengan baik, ya kan. Jangan lupa cek and recheck. Setelah selesai, jangan lupa masih ada evaluasi, ya kan. Demikian materi saya. Ada yang perlu bertanya lagi? Iya, silakan. Saya Triwahyu Ningsih, NIM 2021-2002, izin bertanya Pak, untuk terkait materi promosi dan publikasi itu efektifnya kita pada waktu hamil berapa pas kegiatan? Iya, bagus sekali Mbak Tri. Pertanyaan sangat cukup bagus, ya kan. Kapan kita mulai publikasi? Tentunya semakin jauh semakin bagus. Paham ya? Waktunya semakin jauh semakin bagus. Karena kelasnya nasional bisa juga minimal 3 bulan harus sudah launching dulu. Ya, 3 bulan perlu lakukan. Kalau internasional bahkan lebih sekian bulan. Karena 3 bulan jangkauannya adalah agar masing-masing peserta tadi, apalagi temanya yang angkat nasional, bisa juga yang datang juga dari berbagai provinsi yang membutuhkan akomodasi, transportasi, ya kan, konsumsi dan sebagainya lebih awal lebih bagus, ya kan. Justru yang jelek itu adalah yang spontan atau mendadak. Begitu Mbak Tri, pertanyaan cukup bagus. Ada yang lain? Kalau nggak ada, sekian dulu. Terima kasih atas pertemuan perkuliahan hari ini, ya kan. Doa mendoa semoga para peserta siap dan sehat selalu. Itu Mas ya. Dan siap untuk melaksanakan tugas pertemuan yang akan datang untuk mempraktekkan seminar yang sebenarnya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih.